Ini iman kami Tuhan. Ini yang kami percaya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kalau kami boleh mengenal Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus. Dia cukup bagi kami. Hormat kami untuk-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Dan kami menyadari semua karena anugerah-Mu. Terima ibadah kami Tuhan. Biar semuanya boleh wangi-wangian yang menyenangkan akan hati-Mu. Saatnya Tuhan berfirman bagi kami. Janganlah menahan yang memang semestinya kami harus dengar. Biar Roh-Mu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Beri kami hati yang lapar dan haus akan firman. Lebih daripada itu tinggikan nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kau junjungan kami dalam ibadah ini. Kami berjanji kami tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat malam. Udah malam belum? Selamat sore, apa kabar? Senang bisa melayani saudara dalam ibadah yang ketiga untuk kita di tempat ini. Seperti saya sampaikan tadi pagi, hari ini saya khotbah 3 kali di tempat ini. Tadi pagi temanya jemaat yang kuat dan penuh kuasa. Dan yang kedua, saya sudah sampaikan manajemen waktu yang alkitabiah. Dan tadi pagi saya sudah janji khotbah yang ketiga untuk kita sore hari ini temanya jangan murtad. Ya, khotbah topikal yang perlu kita dengar juga. Saudara baca Alkitab, boleh lihat Alkitabmu diangkat tinggi. Ya, saya pendeta yang suka tanya Alkitab. Ya tidak bawa, kita tetap bersaudara, betul? Jadi nggak usah ambil tetanggamu punya, betul? Dosanya double, betul? Ya, lebih bagus diam saja, karena dari Tuhan ya akan dapat kekuatan membuat kita bisa. Ayo angkat tinggi, ikuti apa yang saya katakan dalam nama Yesus. Saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Di dalamnya terdapat perkataan Tuhan, janji Tuhan, dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, saya imani sore ini Tuhan akan memberkati saya melalui firman-Nya. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita buka kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 saja. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kalau tidak keberatan kita membacanya bersama-sama supaya nuansanya nuansa firman, betul? Ya, yang tidak bawa, saya mengajak saudara lihat ke depan di screen ada firman dan mari sama-sama membaca dengan bersuara. Kita mulai 3 ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus
dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Apa tema khotbah kita sore ini? Iya, coba bilang sama 3 orang di sebelahmu. Bilang kalimat itu. Iya. Sebenarnya khotbah nggak perlu terlalu panjang, betul? Iya, udah jelas kan? Iya, jangan apa? Murtad. Iya, baik. Yang menjadi dasar tema kita lihat ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Murtad berbeda dengan jatuh dalam dosa. Murtad berbeda dengan menyangkal Tuhan. Murtad itu menurunkan benderanya dan menaiki bendera baru. Saya ulangi, biar saudara nanti ngerti. Murtad berbeda dengan jatuh dalam dosa. Murtad berbeda dengan menyangkal Tuhan. Murtad, saudara, kalau tadinya benderanya merah putih, dia turunin. Dia ganti bendera GAM, itu murtad. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Yang ngerti angkat tangannya. Iya, biar saudara bisa membedakannya. Karena banyak orang sudah Kristen tapi nggak bisa membedakan antara jatuh dalam dosa, menyangkal Tuhan dan murtad. Iya. Jadi murtad bukan jatuh dalam dosa. Murtad bukan menyangkal Tuhan. Murtad adalah menurunkan benderanya. Kalau tadinya merah putih, dia naiki bendera yang lain. Contohnya GAM. Itu murtad. Coba bilang sekali lagi sama sebelahmu. Ingat itu gitu. Ayo. Ayo bilang cukup gitu. Ingatin dia, betul? Iya dong. Iya, lihat saya. Ini bukan gosip. Selama bulan Ramadan kemarin di Masjid Sunda Kelapa Jakarta ada 30 orang, tanda kutip tadinya Kristen, dia jadi mualaf. Itu baru di satu masjid. Ya, di Sunda Kelapa. Saya baru pulang dari Papua 2 minggu lalu. Saya cinta Papua. Saya sampai ke pelosok-pelosok Papua. Orang Surabaya kenal Koden. Betul? Daniel Alexander. Tanya dia. Sayalah dengan Victor yang merintis gereja, yang merintis pelayanannya yang ada di sana itu. Ya, jadi di Nabire itu dulu saya dengan Victor Paratimela yang ada di Belanda, itulah yang memulai pelayanan di Nabire itu. Yang mau saya katakan, saya cinta Papua. Saya pernah sampai masuk ke pelosok-pelosok dan mempertaruhkan nyawa juga di Papua. Ya, saya pernah ke satu tempat, lapangan terbangnya ini gunung, landasannya di celah-celah gunung itu. Saya ulangi, ini gunung. Kalau saudara lihat gunung Papua,
Iya, semuanya serem, betul? Semuanya serem. Iya. Nah, ini gunung. Ini gunung. Di sini landasannya, di tengah-tengah ini. Karena nggak ada tempat yang lain untuk bisa dibangun landasan. Dia pesawatnya kecil sekali. Di mana orang mesti ditimbang, bukan hanya barangmu yang ditimbang. Orang juga ditimbang. Jadi model kayak kita nggak dapet ini. Gitu. Ya nggak dapet kita. Ya seringkali yang backing kita supaya bisa itu karena ada orang yang baik hati. Ya biasanya pilotnya bilang, udah masuk gitu. Karena timbangan kita melebihi yang normal gitu. Nah bukan hanya barangnya yang ditimbang, tapi juga orangnya ikut ditimbang. Nah dia tidak boleh landing di atas jam 9 pagi. Dan tidak boleh juga dia take off di atas jam 9. Jadi ngerti maksud saya? Jadi semua kegiatan bandara tutup jam 9. Ya bayangin saudara. Jadi landing mesti di bawah jam 9, pokoknya mau jam berapa. Tapi take off juga mesti, ya nggak boleh lewat jam 9. Karena kalau lebih daripada itu kabut besar tiap hari ada di situ. Saudara, saya baru dari Papua, hati saya nyut, sedihnya luar biasa. Betul-betul sedih dan betul-betul sedih. Sedihnya begini. Iya, saya ke gereja di kota. Di kota saya lihat hampir-hampir tidak ada orang Papua yang ada di gereja itu. Saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saya pergi ke kota, saya khotbah di kota. Saya lihat hampir tidak ada. Kalaupun ada cuma 2-3 orang saja. Yang lain ya orang pendatang di situ. Kemana mereka? Mereka ada di luar mabok. Tapi juga mereka banyak di dalam sana tuh. Gereja Bawang itu saudara. Tahu saudara gereja Bawang? GBI. Gereja Bawang Indonesia. Ya, di situ dia banyak. Saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Sedih saudara. Saudara tahu siapa yang mengajar mereka baca? Para misionaris. Betul? Para misionaris mengorbankan nyawanya. Ya, dengan segala macam cara supaya mereka bisa baca. Tapi sayang gereja Tuhan tidak memupuk apa yang sudah dilakukan oleh misionaris. Iya, waktu belum bisa baca, saudara tahu apa yang terjadi? Misionaris Kristen yang masuk ke sana. Tapi udah bisa baca, gereja tutup mata, lihat sebelah mata. Akhirnya, ya, apa yang kita lihat sekarang ini? Saya takut seluruhnya nantinya murtad. Itu yang saya takuti. Seluruhnya kalau kita tinggal diam. Betul? Kalau kita tinggal diam. Ya, saya pernah KKR di Papua dikawal dengan tentara. Dikawal sama polisi. Ya. Dan mesti kalau tidak dia nggak izinkan. Karena nggak tahu mana teman, tidak tahu mana lawan gitu. Nggak mau parah kalau lewat sini mesti kita kawal gitu. Iya, saya bilang saya nggak takut mati. Iya, tapi kami takut Pak Ara mati gitu. Iya, dia bilang kami takut Pak Ara mati. Saya coba lihat wajahnya, ada nggak wajah pengkhianat gitu. Iya, jangan-jangan dia yang bilang, dia yang dor kita, betul? Iya,
Karena saudara semoga nggak ngerti siapa yang punya senjata. Betul saudara? Siapa yang punya senjata? Saya pastikan saya punya senjata namanya Bible. Amin saudara. Ini senjata gitu. Nah saudara tahu selama bulan puasa kemarin apa yang terjadi di Papua? 300 orang murtad sekaligus. Ya, mungkin saudara bilang sama saya, Pak, itu bukan saya. Keluarga saya baik-baik saja. Amin. Ya, tapi rasanya kalau kita Kristen yang benar, apa yang terjadi di seberang sana juga tubuh Kristus. Amin. Amin. Iya, juga tubuh Kristus. Saya cuma mau titip sebelum kita bahas ini. Ya, kalau engkau berdoa, saya titip Papua buat engkau. Ingat, kalau engkau berdoa, saya titip Papua buat engkau. Doakan supaya tidak ada lagi yang murtad, tapi ada api yang nyala di sana. Saya nggak ada hubungannya dengan Papua secara lahiriah. Saya lahir di Bogor, 100% gak ada hubungannya secara lahiriah terhadap Papua. Tapi saya tahu ya Tuhan Yesus cinta mereka juga. Betul? Tuhan Yesus cinta mereka. Saya cuma titip. Ya, kita perlu membangun ukhuwah Kristiani gitu saudara. Iya, ukhuwah apa? Ukhuwah Kristiani gitu. Maksudnya semangat kebersamaan Kristiani. Betul saudara? Iya. Kalau bukan kita saling melindungi dalam doa, saling menjaga dalam doa, siapa lagi saudara? Betul? Iya. Dan saya pastikan kalau kita ada sekarang di sini beribadah, saya yakin 100%. Karena ada juga orang yang pernah menanam di dalam doa. Siapa? Nggak tahu. Bisa aja guru agamamu waktu engkau waktu di SMP. Karena dia lihat bandel sekali, dia doa Tuhan tolong anak ini. Gitu. Ya, dia naik di hadapan Tuhan, dia bilang aku doa biar dia jadi pendeta. Betul? Akhirnya engkau jadi pendeta. Karena kalau dilihat dari catatannya rasanya gak mungkin jadi pendeta. Betul? Iya saudara. Tapi ada yang pernah naikkan syafaat di sorga. Ya, saya ingin katakan, jadi doamu gak akan pernah sia-sia, betul? Iya, saya mau sampaikan ini. Ya, sebelum saya menggali, sebelum kita belajar firman Tuhan. Jadi, berdoalah buat Papua supaya tidak ada yang hilang lagi. Dan bukan hanya itu saja. Orang yang kena AIDS paling besar di Indonesia itu di Papua. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah kena AIDS di sini, tanda kutip gitu saudara, orang-orang dari pulau lain lah gitu. Iya, nggak tahu kenapa mereka terlalu berminat ke sana. Ya, semoga saudara nggak ngerti maksud saya. Saya nggak tahu kenapa mereka terlalu berminat ke sana gitu. Saya nggak tahu. Tapi angka AIDS sangat-sangat besar. Ada 2 sekarang angka AIDS terbesar di kantong Kristen. Ya, yang kedua adalah apa itu? Kupang itu. Ya, cek apa yang saya katakan ini. Ya, di kantong Kristen sekarang angka AIDS yang terbesar ya selain di Papua tapi juga di Kupang itu tuh. Itu Indonesia bagian timur itu ya. Iya, saudara. Saya mau katakan perlu berdoa untuk kantong-kantong Kristen, betul? Perlu supaya tidak ada kemurtatan. Dia juga ya Yesus sudah mati baginya. Amin. Nah, sekali lagi saya baca ayat yang ke-6. Dikatakan begini, namun yang murtad lagi
tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, tadi saya sudah menyampaikan murtad berbeda dengan jatuh dalam dosa. Ya, murtad berbeda dari menyangkal Tuhan. Tapi murtad, saudara tahu apa yang terjadi? Bukan menggadaikan Yesusnya, tapi menjual Yesusnya. Saya pesan, semiskin-miskinnya kita, jangan pernah jual Yesus. Haleluya. Jangan hanya karena makan, minum, dan pakaian kita jual Yesus. Saya ingin tekankan, Alkitab katakan dengan jelas, apa artinya kita memiliki dunia ini kalau jiwa kita binasa. Saya pastikan, di dunia ini kita cuma sementara saja. Jangan jual hal yang sudah pasti dengan hal yang tidak pasti. Ikut Yesus itu pasti. Haleluya, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Alkitabmu mencatat dengan jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan namanya. Oleh karena itu pesan kami dari mimbar, jangan murtad. Pesan kami juga dari mimbar ini buat kita yang belum menikah. Lebih bagus gak usah kawin daripada jual Yesus. Jodoh mah kecil. Amin. Ya, ada di sini yang belum menikah, angkat tangannya tinggi. Tinggi. Siapa tahu saya tergerak mendoakannya daripada murtad, betul? Iya, tinggi. 1, 2, 3. Kamu belum menikah? Yang benar. Oh, maunya, bagus. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, ya 8, 10 lah, 10. Ya, dari yang belum menikah ini ada yang udah pengen bener mau menikah? Ada enggak yang udah kebelet gitu? Iya, maksud saya sehubungan dengan khotbah tadi siang memprioritaskan yang prioritas, betul? Iya, maksudnya kalau udah nggak kuat gitu. Iya, pendeta tahu di sini ada yang udah pengen bener. Pendeta itu banyak taunya gitu, saudara. Karena dekat dengan sorga, betul? Iya, biasanya saudara, iya, pendeta tahu tuh yang pengen bener udah mau nikah. Kok saya lihat di sini ada 2-3 orang yang udah pengen bener gitu. Nah, saya ingin katakan, mungkin saudara udah membuat bermacam cara supaya dapat jodoh gitu. Engkau sudah tumpang tangan foto gitu. Enggak dapat juga. Engkau sudah taruh foto di depan dan pakai minyak gitu. Sampai berubah warna, sampai berubah wujud. Kalau tadinya gambar orang jadi monyet gitu, saudara. Mungkin saudara udah kehabisan akal, udah tumpang tangan pakai minyak gak mempan. Gak tahu siapa yang ngajarin saudara. Saudara taruh foto di bawah, saudara kelilingin 7 kali gitu saudara. Pesan saya, kalau tetap belum dapat, jangan murtad. Betul? Betul? Iya. Tapi Pak bukan hanya 7 kali Pak. Udah saya lakukan 7 kali Pak gitu. Saya jawab tetap jangan murtad. Tapi Pak saya pengen kawin Pak. Papa bisa ngomong gitu kan karena Papa pernah menikah gitu. Saya tahu itu. Tapi dengar tetap tidak boleh murtad. Kalau saudara betul pengen sekali gitu, saya kasih ilmunya.
Iya, tapi kalau sukses kasih tahu kita, betul. Ilmunya kalau betul-betul udah pengen sekali saya kasih tahu ilmunya. Biasanya orang pendek banyak idenya. Amin, saudara. Orang pendek pada umumnya cerdas karena pusatnya sama mulutnya dekat. Amin, saudara. Dia cerdas biasanya. Saya kasih ide. Yang mahal hidup ini ide. Betul, saudara? Ide itu yang mahal. Caranya gimana? Dengar yang udah pengen. Dengar nih. Caranya dandan bagus. Yang kedua, ramah sama orang. Ciko, om, tante, gitu. Ramah sama orang, gak boleh cuek gitu. Dan kalau ketemu orang salam, bilang, saya lagi kosong nih, saya lagi kosong nih. Dengar, bertekunlah maka engkau akan mendapatkannya. Iya. Kitab sucimu bilang, kamu memerlukan ketekunan. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terus setiap ketemu orang bilang, saya lagi kosong. Modalnya cuma 2, nekat dan muka tembok. Amin. Semakin sering saudara melakukannya, kemungkinan nyantel semakin besar, saudara. Haleluya. Tapi pas saya udah coba gitu, tapi nggak dapat juga. Kemungkinan besar karena engkau salah doa. Bisa juga salah doa, betul? Iya. Plafonmu terlalu tinggi. Benar, kadang-kadang plafon terlalu tinggi. Ngerti artinya plafon? Syaratmu terlalu tinggi, padahal wajahmu standar gitu. Bisa begitu, saudara. Alkitab bilang bisa salah doa, betul? Iya. Bisa salah doa, termasuk dalam hal jodoh seringkali salah doa. Plafonmu terlalu tinggi, kau tidak ngaca, wajahmu biasa-biasa. Tapi syaratnya tinggi benar, saudara. Kalau itu penyebabnya, turunkan plafonmu. Menurut saya, yang wanita, ya nggak usah syarat-syarat lah. Yang penting lelaki. Amin, saudara. Haleluya. 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 Kalaupun ada syarat tambahan, dia udah bertobat. Amin, saudara. Dan bertanggung jawab. Amin. Amin. Iya, bertanggung jawab. Bertobat penting dan seiman. Ingat, yang susah dapatnya turunkan apa? Standar. Ini saya nanti mau punya suami 1,80 m. Dengar. Enggak selamanya yang tinggi ganteng. Enggak selamanya dan enggak selamanya yang pendek jelek, betul? Lihat pendetamu ini, lihat. Enggak selamanya. Haleluya. Dengar baik, yang model beginian lagi laris, minimalis gitu loh. Nggak percaya, sekarang model minimalis laku, betul? Iya, dengar, semakin tinggi orang kemungkinan bodohnya semakin besar. Benar, semakin tinggi orang, saudara, semakin lambat. Gitu, saudara. Iya, makin kecil makin lincah, amin, saudara. Dan bukan aja itu, ngurutnya gampang, amin, saudara. Dalam zaman yang susah seperti gini, saudara, yang model begini laris, amin, saudara. Jahit celana cukup 1 meter, amin, saudara. Nah, yang mau saya tekankan, jangan karena perut jual Yesus. Jangan karena jodoh jual Yesus. Kalau engkau belum dapat bukan berarti nggak dapat. Tuhan punya waktu. Dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan dia tidak pernah terlambat. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Ada banyak orang juga murtad, saudara, itu karena jabatan. Saya punya teman, dia dijanjikan harus jadi atase. Iya, harus jadi atase di salah satu negara. Dia sudah dikursusin bahasa dari negara itu.
Iya, tapi buntut-buntutnya ini saudara, dia disuruh turunin bendera dan dia disuruh naikin bendera baru. Dia bilang enggak apa-apa, enggak usah juga jadi atasnya, enggak apa-apa. Tapi tidak sedikit orang, saudara, karena jabatannya, karena pengen punya jabatan, dia murtad. Ya, saya ingin katakan. Jadi ada banyak penyebabnya. Tapi saya ingin tekankan, bagi kita yang percaya pada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, kita mau gali. Kenapa orang begitu mudah menjual Yesusnya murtad? Nah, ada paling sedikit 5 penyebabnya. Kita mau lihat. Yang pertama Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ada karena perut, ada juga karena jodoh, ada karena jabatan juga, betul? Iya, ada karena jabatan, ada juga karena bisnis, betul? Ya, tapi penyebab dasarnya sebenarnya bukan itu. Ya, ada hal yang esensi membuat dia begitu mudah melepaskannya. Itu yang kita mau gali. Ya, kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kita baca 3, ya. Jangan murtad. Yang pertama, kenapa orang yang sudah percaya Yesus begitu gampang murtad? Penyebabnya yang pertama, dia dangkal dalam pengenalannya akan Yesus. Ada contoh yang baik dari Paulus. Sesudah dia bertobat, dia tidak ingin jadi hamba Tuhan yang terkenal. Dia tidak ingin jadi hamba Tuhan yang kaya. Tapi kerinduannya, Alkitab berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya, ini patut kita contoh. Coba cek orang-orang yang murtad itu, saudara. Penyebabnya, saudara. Iya, karena kurang mengenal akan Yesus. Andai kata engkau mengenal Yesus dengan benar, mustahil kita murtad. Haleluya. Karena tidak ada Tuhan selain Yesus. Yesus itu gambar Allah yang kelihatan. Dia tadinya ada di sorga. Tapi karena cintanya dia datang ke dalam dunia. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Karena saudara dan saya ciptaannya akan binasa karena dosa dan pelanggarannya. Dia datang ambil rupa seorang manusia dengan meminjam kandungan seorang putri yang bernama Maria. Dia lahir di kandang domba. Bukan dia tidak bisa lahir di istana. Sorga memprogram dia lahir di kandang domba. Supaya orang semua bisa berjumpa dengan dia. Supaya semua strata bisa berjumpa dengan dia. Dia mati di kayu salib. Untuk apa dia mati? Menggantikan kita. Untuk apa dia mati? Menebus kita. Untuk apa dia mati? Memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Haleluya. Dia mati dikuburkan. Tapi pada akhirnya dia bangkit. Betul saudara? Karena kematian tidak mampu menahan dia karena dia Tuhan. Haleluya, dia naik ke sorga. Dan dia akan datang lagi. Untuk apa dia datang? Karena dia ingin di mana dia ada, engkau juga ada. Saya tidak tahu jalan ke sorga. Tapi dia nanti yang datang menjemput saya. Karena itu saya akan pasti masuk sorga. Haleluya, saudara pasti masuk sorga. Saya mau lihat saudara ada enggak nanti di sana. Iya. Tapi kalau saudara percaya pada Yesus, saya ingin katakan ada kepastian dalam hidup kita. Kita enggak tahu jalan ke sana, tapi dia yang menjemput kita datang sehingga ada kepastian buat kita. Ya. Yesus beda dengan nabi, dia bukan nabi. Dia bukan rasul. Pergilah ke Israel, ada kuburan nabi di situ. Ada kuburan rasul di situ. Kuburnya ada. Tulang belulangnya juga ada. Yesus juga ada kuburnya.
Tapi saudara tahu bedanya kuburan Yesus dengan para rasul. Kalau kuburan para rasul dan nabi masih ada tulang belulangnya, juga masih ada. Kubur Yesus masih ada, tapi kosong. Kenapa kosong? Dia bangkit. Haleluya. Amin saudara, dia bangkit. Yang jadi masalah apa yang terjadi saudara, kita Kristen tapi kurang pengenalan akan Yesus. Siapapun bisa murtad kalau kurang pengenalan akan Yesus. Saya ingin katakan, karena itu saya mau tantang saudara. Dikala engkau beribadah, salah satu isi doamu bilang begini, Tuhan saya mau pada waktu saya beribadah saya lebih mengenal akan engkau. Ya, waktu engkau baca firman, salah satu isi doamu bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau baca firman, saya ingin waktu baca firman, saya ingin bisa mengenal engkau lebih dalam. Waktu engkau doa, dalam doamu Tuhan aku ingin mengenal engkau lebih lagi. Kalau itu jadi niatmu, Alkitab katakan yang mencari akan mendapat. Amin. Iya, Alkitab bilang yang mencari akan mendapat. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, ayo mulai sekarang. Kenalilah siapa yang kau percaya. Saudara tahu Paulus sesudah dia memberikan waktu cukup untuk Yesus, akhirnya dia mengenal siapa Yesus. Akhirnya dia bilang begini, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Ya, pedang sekalipun. Haleluya. Ngerti saudara artinya pedang sekalipun? Kematian sekalipun nggak bisa memisahkan dia daripada kasih Kristus. Karena dia tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Ikutin apa yang saya katakan. Kekuatan kekristenan adalah pengenalan akan Yesus. Semakin saya mengenal Yesus, kekristenan saya semakin tidak tergoncangkan. Iya, jadi kalau saudara ingin jadi orang Kristen yang tidak tergoncangkan, kenalilah siapa yang engkau percaya. Haleluya. Nah yang kedua, kenapa orang bisa murtad? Kita lihat Esra pasal 7 ayat 10. Kita baca sama-sama, 3 iya. Sekali lagi kita baca, 3 iya. Kenapa orang bisa murtad? Penyebab kedua saudara, karena dangkal akan firman. Ya, saya senang dengan kalimat ini. Sebab Esra telah dikatakan bertekad. Hambatan sih ada aja, apalagi untuk hal-hal yang rohani. Betul saudara? Ya, saya ingin katakan, hambatan ada aja apalagi untuk hal-hal yang rohani. Tapi kita mesti bertekad. Kalau saudara tadi hadir dalam ibadah yang kedua, prioritaskanlah yang patut diprioritaskan. Mengutamakan yang utama. Jelas dikatakan di sini. Sebab Esra telah bertekad. Kita mesti bertekad. Haleluya. Oleh karena itu saya dorong kita cintai bukan hanya Yesus saja. Tapi cintai juga firman-Nya. Amin saudara. Menurut saya dan saya yakin ini benar. Orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa saya katakan orang yang paling berbahagia? Sorga pasti bagi dia. Tapi sementara ada di dalam dunia, ada petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Ada petunjuk. Dimanapun saudara berada, kalau saudara punya kompas, saudara nggak akan nyasar.
Andai pun nyasar bisa balik. Betul saudara, andai pun nyasar bisa balik. Haleluya. Saya ingin katakan dengar baik. Karena itu saya dorong saudara. Yang belum punya Alkitab nanti pulang beli. Ya. Hari ini masih ada pengampunan. Amin saudara. Beli, kalau saya lihat wajah kita sih bukan gak bisa beli. Tapi kalau memang saudara gak bisa betul-betul beli, kasih tahu sama kita. Kasih tahu sama kita, kita nanti sama Pak Gembala kan cari solusinya. Solusi yang paling gampang kita akan kumpulin Alkitab yang ketinggalan. Amin saudara. Biar saudara tersinggung gitu. Ya, jangan takut. Alkitab yang ketinggalan juga bagus. Karena biasanya yang ketinggalan itu habis beli. Tapi nggak terbiasa bawa Alkitab, doamu terjawab. Amin. Doamu terjawab. Iya, karena biasa ya datang nggak bawa, sekali dia bawa, pulang dia nggak bawa pulang. Pasti saudara yang nggak bawa akan bilang, puji Tuhan saya bakal bawa gitu saudara. Saya bakal dapat begitu. Jadi saudara saya pastikan. Jangan murtad. Orang bisa murtad kalau dangkal dalam firman. Saya senang nih. Esra pasal 7 ayat 10. Ada 3 hal di sini yang penting dikatakan. Sebab Esra telah bertekad untuk apa dikatakan? Iya. Diteliti dulu. Gimana mau diteliti? Punya aja nggak ada. Betul saudara? Punya aja nggak gitu. Nah diteliti, sesudah itu apa dikatakan? Melakukan, baru apa? Hebat. Lihat saya, kalau cuma saudara cuma secara pengetahuan gula itu manis, tapi saudara belum pernah makan gula itu manis. Satu kali seluruh dunia bilang gula pahit saudara goyah. Betul? Saya ulangi. Saudara belum pernah makan gula misalnya. Cuma secara pengetahuan engkau tahu gula itu manis. Iya. Lantas seluruh dunia bilang gula-gula pahit. Gula-gula pahit. Gula-gula pahit. Saudara bimbang. Iya, saudara bimbang. Saudara akan ngomong, jangan-jangan betul-betul pahit. Tapi saya pastikan, engkau boleh sendiri. Tapi kalau engkau sudah makan gula itu manis, seluruh dunia boleh pahit. Gula-gula pahit. Saudara akan bilang, uwo, gitu. Karena bukan pahit, saudara bisa bertahan. Amin saudara, kita bisa bertahan. Ada 3 hal yang bagus di sini. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ya, lantas sudah diteliti, dilakukan. Lantas apa saudara? Diajarkan. Kebanyakan kita lompati yang keduanya. Kita teliti untuk kita ajarkan. Ya, kita teliti untuk kita ajarkan. Tapi Alkitab menjelaskan, diteliti, dilakukan dulu. Baru diajarkan. Kalau begitu saudara mantap. Iya, firman itu jadi pengalaman hidup kita. Dan itu membuat kita jadi kokoh. Ingat, kekuatan satu pohon bukan pada batangnya, tapi pada akarnya. Dan akar kekristenan adalah pengenalan akan Yesus. Dan engkau akan mengenal Yesus dikala engkau suka baca firman. Dan kau ngerti akan kehendaknya. Haleluya. Oleh karena itu saya dorong kita, ayo cintailah firman Tuhan. Saya dulu punya tetangga, dulu orang tua saya tetangganya semua orang Muslim. Saya lihat tetangga saya dengan mata sendiri, ayahnya panggil guru ngaji. Ya, untuk teman-teman saya waktu kecil gitu. Ngapain lu? Kalau saya tanya, yuk main yuk. Enggak, saya lagi belajar ngaji gitu. Ya, kalau ayahnya nggak bisa ngajar, dia panggil guru ngaji untuk apa? Untuk anaknya.
Dan itu di kalangan mereka itu biasa. Itu biasa. Dipanggil guru ngaji untuk ngajarin anaknya ngaji. Kalau ayahnya nggak bisa ngajarnya. Banyak orang tua. Udah dia nggak bisa ngajar anaknya Alkitab firman Tuhan. Bawa anaknya ke sekolah minggu aja nggak mau. Bawa dong anakmu, betul? Bawa anakmu. Udah nggak bisa ngajar firman dengan benar. Saya ingin katakan, nggak mau berlelah sedikit saja untuk bawa anaknya. Repot pak, repot pak, repot pak. Dengar baik, nggak ada barang yang baik yang murah. Ya, nggak ada barang yang baik yang murah kecuali palsu, betul saudara? Dengar baik, nggak ada Hermes itu saudara, diskon nggak ada. Dengar baik, nggak ada Hermes itu diskon, nggak ada. Hermes ya KW 3 kali saudara. Iya, nggak ada. Saya ingin katakan, nggak ada barang yang baik yang murah. Kalau engkau ingin anakmu bagus saudara, engkau harus mau berlelah juga. Kerja kita sekarang cuma marahin anak kita, awas ya, awas ya, awas saja. Tolongin dia, betul, tolongin dia. Tuh tetangga lihat, diundang tuh guru ngaji, dibayar tuh supaya anaknya bisa ngerti. Kita orang Kristen, terlalu kecil pak anak saya pak, terlalu kecil pak, kasihan pak. Dengar, kita sedang berlomba dengan dunia. Dunia menabur tiap hari melalui TV. Betul? Dunia menabur tiap hari melalui TV. Tiap hari. Terus saja bilang, masih kecil pak. Justru kalau mau membentuk, bentuklah dari kecil. Kau punya pohon, ingin membentuknya, bentuklah dari kecil. Kau udah besar susah, gampang patah. Kalau kita bisa berubah, udah tua begini, itu anugerah. Amin saudara, itu anugerah. Saya ingin katakan itu kasih karunia. Saya ingin katakan dengar baik. Biasanya kalau ngajar tentang gereja, saya suka bilang begini. Salah satu pengeluaran uang gereja yang besar seharusnya untuk sekolah minggu. Ya. Karena dia yang akan meneruskan semuanya. Betul? Saudara, jangan ulangi kasus di Korea Selatan. Ya. Saudara tahu, coba pergi ke Korea Selatan. Dia beda dengan tahun 80-an Korea Selatan. Saudara tahu, orang dulu di Korea Selatan tahun 80 suka doa, terkenal dengan bukit doanya. Coba pergi sekarang, kemurtatan terjadi. Coba pergi. Pergilah. Cek apa yang saya katakan ini. Ya, saya ingin katakan, dulu tuh saudara tahun 80, tahun 90, saudara tahu Korea Selatan, saudara tahu apa yang terjadi. Kalau pakai bahasa dagang, boomingnya luar biasa. Luar biasa, kekristenannya luar biasa. Tapi coba pergi sekarang, masih ada gereja nggak? Ada. Tapi saudara cuma rutinitas saja. Apinya nggak nyala lagi. Ayo. Ya. Ada nyanyian yang saya sedih kalau nyanyiin itu. Apa itu nyanyiannya? Ada katanya begini, seperti yang dulu gitu. Dia ingin ada, apa itu pemimpin pujian tahu nggak? Tuhan, kami ingin seperti yang dulu waktu engkau pernah melawat kami. Tahu lagu itu? Seperti yang dulu di mana engkau pernah melawat kami. Kalau itu dinyanyikan saya suka sedih saudara. Kenapa? Kenapa kita kenapa kita nggak mau belajar, betul? Kenapa kita nggak mau belajar? Ya, sekolah minggu salah satu yang perlu diurus, betul? Salah satu yang perlu diurus. Ini sekolah minggu kita suka nganggap remeh. Lu aja ya ngajar ya, lu aja ya, lu aja. Nanti dia tanya, bahannya apa? Udah lu baca aja, lu sampein gitu. Dengar, apapun yang kita tidak urus tidak akan pernah jadi baik. Ya, yang terbaik dong. Kasih. Saya ingin katakan justru di situ kita meletakkan dasar-dasar
Kristiani yang benar. Haleluya. Jadi saya mau tekankan buat kita, kenapa banyak orang murtad, gampang orang murtad. Kenapa? Karena dangkal dalam firman. Ya. Dan kita nggak boleh main-main, karena musuh tidak pernah tidak serius. Ucapkan sama-sama, musuh kita tidak pernah tidak serius. Ya. Yang kalau saya maksudkan musuh kita itu iblis. Iblis tidak pernah tidak serius. Betul? Apapun caranya, bagaimanapun metodenya, tetap yang dia inginkan supaya terjadi kemurtadan. Ya, dia pakai semua cara, tujuannya jelas. Supaya terjadi kemurtadan. Oleh karena itu saya ingin katakan, bentengi keluarga kita. Kasih firman buat anak-anakmu. Ajak dia belajar firman. Kalau itu jadi kesukaannya, saya percaya dia akan punya iman yang kokoh. Dan pada akhirnya dia punya modal di dalam kehidupan ini. Nah, yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 33. Kenapa orang Kristen bisa murtad? Kenapa anak Tuhan bisa murtad? Pertama, karena kurang mengenal Yesus. Yang kedua, dangkal akan firman. Yang ketiga, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca 3 iya. Ulangi 3 iya. Iya. Alkitab bilang janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang bisa murtad yang ketiga penyebabnya karena tidak tegas dengan pergaulannya. Lihat saya, lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Nggak ada yang amin, heran. Lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Ya, saya ingin katakan dengar baik. Toleransi harus, tapi kompromi nggak boleh. Masa imanmu kau kompromikan? Sampai kapanpun iblis akan mencoba minta dispensasi. Betul saudara? Sampai kapanpun iblis mencoba minta keringanan. Haleluya. Toleransi harus. Tapi saudara kompromi enggak. Jangan kompromikan Yesusmu dengan apapun juga. Karena kita nggak perlu kompromikan Yesus. Karena Yesus cukup bagi kita. Dia jaminan di bumi dan di sorga. Nggak perlu Yesus plus apa. Yesus cukup bagi kita. Karena dia gambar Allah yang kelihatan. Haleluya. Jelas ini saudara. Jadi kenapa orang Kristen gampang murtad saudara? Saya ingin katakan. Jawabannya tidak tegas dengan pergaulannya. Menurut penyelidikan para ahli ada 2 hal yang paling besar mempengaruhi hidup manusia. Pertama saudara, lingkungannya. Lingkungan mempengaruhi hidup manusia itu 55%. Yang kedua yang paling besar mempengaruhi hidup manusia itu pendidikannya. 55%, kalau 55% berarti nggak ada yang netral dalam hidup ini. Kalau engkau tidak mempengaruhi, engkau dipengaruhi. Oleh karena itu ayo perhatikan. Banyak orang murtad saudara. Bukan karena apa-apa. Nggak tegas dengan pergaulannya. Ada pergaulan yang menyiram kita. Tapi ada pergaulan yang menarik kita. Haleluya. Oleh karena itu saudara. Kita harus memperhatikan dengan seksama. Bagaimana kita hidup. Oleh karena itu saya ingin mendorong kita mulai hari ini. Ayo bagi kita yang sudah percaya pada Yesus. Mari kita sungguh-sungguh menjaga pergaulan kita. Saya ingin katakan jangan pernah menganggap remeh. Toleransi harus. Tapi kalau sampai imanmu engkau kompromikan. Rasanya enggak saudara. Karena iblis kalau engkau kasih kukumu dia ambil jarimu.
Kalau engkau kasih jarimu, dia ambil tanganmu. Kalau engkau kasih tanganmu, dia ambil seluruh kehidupanmu. Alkitab katakan dengan jelas, jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Yang keempat. Ada teman saya, dia salah satu artis. Kalau saya khotbah dahulu di Jakarta, di mana saya khotbah dia ada. Di mana saya khotbah dia ada. Dia ke Amerika, dia pulang, dia kasih saya dasi. Parah, saya baru pulang pelayanan gitu. Selamat ya, dari mana? Dari Amerika. Dia bilang, saya bawa spesial buat Pak Ara. Buat apa? Buat dasi gitu. Ternyata gitu saudara. Semoga saudara gak ngerti siapa maksudnya saudara. Iya, saya ingin katakan, dengar baik. Lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Betul? Iya. Saya ingin katakan, sahabat baik, seringkali dalam acara beberapa daerah, kalau ada KKR, ya kitanya diundang sebagai pembicara, merekanya diundang sebagai penyanyinya. Ternyata, gitu saudara. Ternyata. Coba sebelahmu bilang begini, makanya gitu, bilang gitu. Ayo bilang makanya gitu. Ya, nggak ada artinya hari ini kau di sini, glory, haleluya, yes gitu. Nggak ada artinya kalau ternyata engkau pada akhirnya menjual Yesusmu hanya karena ya, haleluya. Saya ingin katakan nggak ada. Sekali Yesus tetap Yesus sampai dia menjemput kita. Kristen mesti begitu. Haleluya. Nah, kita lihat Lukas 9 ayat 23. Kita baca sama-sama. 3, iya. Iya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kenapa orang Kristen bisa murtad? Penyebabnya yang keempat, karena tidak mau pikul salib. Pesan saya dari mimbar ini buat gereja yang kita cintai ini. Pesan saya. Khotbahkan bukan hanya berkat saja. Khotbahkan bukan hanya berkat saja, tapi juga khotbahkan tentang salib Kristus. Amin. Saya ingin katakan, jangan khotbahkan hanya berkat saja, tapi khotbahkan juga tentang salib Kristus. Memang kalau mengkhotbahkan salib Kristus nggak populer. Cobalah bikin acara, tema pikul salib. Orang gak mau hadir. Gak mau hadir. Tapi coba tema 3 langkah menjadi kaya. Rame. Merampok, menodong, membunuh gitu saudara. Rame saudara. Coba aja bikin tema pikul salib. Karena kita udah kemasukan konsep yang salah gitu. Saya ingin katakan, pikul salib juga firman. Amin saudara. Pikul salib juga firman. Haleluya. Segala sesuatu yang mudah didapat gak dihargai. Betul saudara? Iya. Oleh karena itu saya ingin katakan, mesti diajar juga pikul salib. Saya ingin katakan, kita memang betul udah diselamatkan, tapi kita harus memelihara keselamatan itu. Kadang-kadang untuk memeliharanya, mesti menyangkal diri. Amin saudara? Iya.
Haleluya, sorga sih udah. Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara dikasih orang Ferrari misalnya. Ferrari yang terbaru itu, yang macan itu saudara. Iya, yang macan Ferrari terbaru itu, yang macan itu saudara. Nah, kalau ada yang ngasih itu kepada saudara, saya percaya saudara tidak akan memakainya asal-asalan. Karena itu pemberian saudara, ya tabrakan itu, ya dan enggak. Karena kita sampai pensiun juga nggak bisa beli. Betul saudara? Kita nggak akan tabrakan itu. Tapi kalau nggak ada orang saudara, kita akan lah, betul. Iya, bahkan kita lihat kiri kita kanan, kalau nggak ada orang kita jilat. Semakin kagumnya kita atas pemberian itu, betul? Saya percaya, waktu engkau percaya Yesus kau selamat. Tapi saya percaya, ya kalau engkau betul percaya Yesus, kau tidak akan pakai hidupmu ini untuk semena-mena. Betul saudara? Iya, dan itulah pikul salib itu. Engkau menyangkal diri. Engkau tahu, ya kan tidak semua yang baik itu berkenan. Betul saudara? Enggak semua yang baik untuk berkenan. Iya, bukan takut karena enggak masuk surga. Betul saudara? Iya, karena apa yang dia buat luar biasa. Saya harus menjaga apa yang dia buat itu. Membuktikan saya cinta dia dalam kehidupan ini. Haleluya. Karena itu harus juga kita belajar pikul salib. Saya ingin katakan, khotbahlah tentang berkat, tapi khotbah juga tentang penderitaan Kristus. Amin saudara. Yang satu dilakukan, yang lain juga jangan diabaikan. Supaya kita jadi jemaat yang sehat. Dan pada akhirnya nama Yesus dipermuliakan. Ya, kita perlu juga dalam dagang juga pikul salib. Betul? Iya dong. Karena Yesus bukan hanya ingin kita berhasil. Tapi Yesus juga ingin kita cara berhasilnya benar. Iya dong, itu salibmu. Iya. Karena kekristenan bukan hanya mementingkan hasil, tapi cara pencapaian juga penting. Ya. Latih anakmu mulai sekarang. Kalau dia minta apa-apa, walaupun kau bisa beli, jangan kasih dulu. Betul saudara? Iya, supaya dia bisa terlatih adanya. Suruh dia bilang doa dulu. Ya. Suruh dia doa dulu. Doa dulu ya nak ya. Iya. Kalau memang harus beli, tanya dia mainan yang kemarin mana. Jangan pernah beli mainan baru buat anakmu. Kalau dia belum bisa menunjukkan mainan yang pernah kau beli kemarin itu yang terakhir. Supaya dia belajar bertanggung jawab dalam hidup ini. Ya, segala sesuatu yang mudah didapat tidak dihargai. Ya, lantas kalau dia udah bisa tunjukkan mainannya, tanya dia, kamu masih suka atau tidak? Kalau dia bilang tidak suka, suruh dia beri buat temannya yang gak punya apa-apa. Supaya terbiasa dari kecil untuk mau membagi, betul? Ya, kadang-kadang rumahmu satu kamar penuh dengan mainan. Akhirnya jadi sarang tikus. Betul? Iya, suruh dia bagi. Dia sendiri yang bagi. Ini kita mentang-mentang kaya bisa beli, betul? Semua dibeli. Ada teman saya, aduh keterlaluan. Iya, dia ke Amerika, dia beli itu senjata itu. Mainan itu yang besar itu. Padahal anaknya masih kecil gitu. Untuk apa? Anak saya pesen parah. Enggak semuanya yang dipesen itu harus dituruti. Orang gak cocok dengan megangnya aja lebih tinggi mainannya daripada orangnya. Tapi Pak nanti dia nangis. Nangis tidak membuat orang jadi mati. Banyak orang tua takut anaknya menangis. Tapi pada akhirnya sesudah dia besar engkaulah yang menangis. Banyak sekarang orang tua menangis karena kelakuan anaknya. Karena pada waktu dia kecil dia takut anaknya menangis. Jangan takut anakmu menangis. Anggap aja dia lagi latihan singer. Paru-parunya berkembang. Otot-otot paru-parunya jadi besar. Oksigen banyak masuk di paru-parunya. Iya. Tapi Pak saya malu sama tetangga. Daripada dia nanti besar malu-maluin. Ya. Ayo, gak apa-apa. Dia beli.
Dia beli. Tapi Pak, ini diperbolehkan kok Pak. Iya diperbolehkan, mungkin kamu bisa urus, diperbolehkan. Iya diperbolehkan. Kalau nanti pelurunya nembak matamu buta, saya katakan. Enggak mati, saya bilang, tapi buta. Anak kecil betul. Pak, saya coba ya Pak ya, saya coba ya Pak ya. Ayo. Sekalian kasih, semua bom juga kasih. Kasih yang benar itu mendidik. Bayangin. Saya bilang, kamu beli apa? Saya bilang, ini ada pesanan. Pesanan siapa? Anak saya. Gitu. Kan anak lu masih kecil. Iya gitu. Kan mainan ini besar. Iya habis dia minta gitu. Dengar, enggak semuanya yang diminta harus dikasih sekarang. Kalau engkau doa, apakah Tuhan langsung kasih? Ada kalanya Tuhan bilang, tidak. Karena kalau dia tahu itu membahayakan dirimu. Atau dia bilang, belum waktunya. Ya. Ini kita saudara, terlalu takut bilang tidak sama anak kita saudara. Iya terlalu takut. Kasih yang benar itu mendidik adanya. Jadi biasakan dia untuk pikul salib. Betul saudara? Iya mau bersusah sedikit untuk meraih. Ada pelajaran bagus. Ada anak, dia pulang sekolah. Sebelum dia sampai di rumah, di pinggir jalan, dia lihat ada satu pohon. Iya, di situ dia lihat ada kepompong. Saudara tahu kepompong? Tahu kepompong? Iya. Dia sedang lihat, iya, ada ulet yang sedang mau berjuang, mau jadi kupu-kupu. Iya. Rupanya anak ini baik, peri kebinatangannya tinggi betul, saudara. Dia lihat kasihan amat ulet ini gitu. Dia bantu, dia bukain tuh sarang kepompong itu, saudara. Dia bukain, seret. Iya, bener cepet keluar gitu. Cepet keluar, jadi kupu-kupu kuning hitam. Iya, cantik sekali. Saudara tahu? Sekali dia terbang, itulah terakhir kali dia terbang. Saya ulangi, sekali dia terbang, itulah terakhir kali dia terbang. Kenapa? Waktu dia terbang, angin datang langsung patah. Kenapa patah? Karena memang Tuhanlah yang membuat dia sulit keluar dari kepompong itu. Karena waktu dia sulit, itulah proses pelatihan untuk semua otot-ototnya. Ya, apa Tuhan gak bisa buat mudah? Iya, tapi Tuhan tahu apa yang akan dihadapinya, betul? Iya. Jadi orang tua, ayo jangan menggampangkan, betul? Menggampangkan. Ini anaknya sekolah, mahasiswa. Iya, mamanya tanya, Cok, kok gak tamat-tamat sih Cok? Kapan mama lihat kamu tamat, mama udah tua. Mama sih gak tahu, ada dosen saya killer mah. Killer mah. Iya, mamanya kan gak tahu sekolahnya gak tinggi. Apa maksudnya killer? Pelit mah, pelit kasih nilai, pelit kasih nilai. Cok, berusahalah. Ya ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Tanya teman-temanmu yang sudah lulus, berapa pasarannya gitu. Ya, mamanya yang nyuruh, bayangin. Berapa pasarannya? Itu udah biasa kocok. Bodoh kali kau. Iya, mesti pakai otak sedikit, jangan pakai dengkul. Itu udah biasa kok di zaman sekarang gitu. Kau tahu nggak, Cok? Enggak. Papamu juga dulu tamat karena begitu. Hancur. Tuh. Mesti mau pikul salib juga. Jangan terlalu takut anakmu susah sedikit. Ya. Saya ingin katakan, karena orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus itu berbeda. Kalau percaya Yesus, apapun yang Tuhan izinkan terukur adanya. Karena dia tidak ingin kematianmu.
Semua proses yang Tuhan izinkan adalah proses pendewasaan supaya engkau bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena itu jalani aja. Ya. Saya ingin katakan, lakukan itu. Seringkali saudara apa yang terjadi? Kekristenan mentalnya jadi nggak bagus saudara. Sulit sedikit akhirnya cari jalan pintas. Betul saudara? Sulit sedikit akhirnya mabok. Sulit sedikit akhirnya narkoba. Kenapa? Karena kita salah. Haleluya, saya mau dorong kita. Kita harus mau untuk pikul salib juga. Bukan Tuhan benci kita, tapi itulah proses pendewasaan yang benar. Ya, Alkitab bilang dipercaya kepada yang patut dipercaya. Supaya engkau bisa jadi kepercayaannya Tuhan. Jangan puas jadi orang percaya. Tapi kejarlah menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Dan untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan perlu waktu dan ujian juga. Haleluya. Jadi bagaimana supaya kita tidak murtad? Kita harus mau pikul salib. Iya. Yang terakhir, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Saudara diberkati Tuhan sore ini? Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Haleluya. Ya, ada kalanya ya kita panjang sedikit dan yang enak itu memang ibadah ketiga, betul? Wah itu enak begini, agak lama gitu. Ya agak lama gitu. Ya saya ingin katakan ya perlu juga ya agak lama untuk kaya firman, betul? Untuk kaya firman. Ya bagi kami si pendeta ya sebenarnya ya jauh dekat sama aja, betul saudara? Ya jauh dekat sama aja. Semoga saudara nggak ngerti maksudnya. Iya, tapi kan kita nggak mau pulang jemaat galau gitu. Iya, kita nggak mau berdosa sama Tuhan dan diri kita sendiri gitu. Iya, kita nggak pernah mau kerja dengan setengah hati. Nggak pernah mau, saudara. Iya, kau tidak akan pernah melihat ya sesuatu itu jadi baik kalau engkau tidak pernah mau berbuat yang terbaik. Betul? Bagianmu engkau mesti maksimalkan. Lebih daripada itu urusan yang di atas. Ayo yang terakhir, kita lihat Ibrani 12 ayat 15. 3 iya. Ayo 3 iya. Jangan murtad. Yang kelima, saya pelajari di dalam Alkitab, kenapa orang Kristen ya bahkan pelayan Tuhan bisa murtad. Jawabannya karena punya akar pahit. Ya, haleluya. Karena punya akar pahit. Pahit dengan siapa? Bisa pahit dengan Tuhan. Pahit dengan siapa? Bisa pahit dengan pendetanya. Pahit dengan siapa? Bisa pahit dengan ya sesama teman seimannya. Bisa pahit dengan siapa? Bisa pahit dengan keluarganya. Saya ingin katakan dengar baik. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan simpan kepahitan dalam kehidupan. Hubungan dengan Tuhan bereskan dengan Tuhan. Hubungan dengan sesama bereskan dengan sesama. Supaya engkau tidak mudah ya sedikit-sedikit sakit hati. Saya ingin tantang saudara. Pandanglah selalu akan Yesus. Ya, pandanglah selalu akan Yesus. Coba saudara simak apa yang saya katakan ini. Perhatikanlah orang yang mundur dari Tuhan. Perhatikanlah orang yang meninggalkan pelayanannya. Itu diawali bukan karena kasus yang besar. Tapi dimulai dengan kecewa. Dari hal yang kecil. Coba saudara perhatikan. Ya. Jadi saya ingin katakan dengar baik. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita simpen itu.
Ya, lama-kelamaan saudara tahu apa yang terjadi. Dosa beranak dosa dalam hidup ini. Karena itu saya ingin katakan, jangan pernah simpen akar pahit dalam hidup kita. Nanti lama-lama sebulan sekali ke gereja. Lama-lama setahun sekali ke gereja. Lama-lama saudara ketemu orang gereja nggak mau, menghindar. Lama-lama saudara tahu ketemu sesama orang Kristen juga nggak mau. Nanti baru dia buat pernyataan di luar saudara. Dia bilang emangnya kalau ke gereja lebih baik. Dia bilang gitu. Emangnya kalau pelayanan udah lebih bagus. Gitu. Kalau udah begitu udah berbahaya. Ntar lagi dia balik kanan itu saudara. Saya ingin katakan, jangan simpen akar pahit. Ya, bereskan segera itu. Saya ingin katakan, iblis berusaha untuk terus menabur akar pahit dalam hidup kita. Tapi saya ingin katakan, jangan pernah terima akar pahit dalam hidup kita. Haleluya. Untuk kita bisa bebas, selalulah pandang kepada Yesus. Kalau engkau ibadah di sini, pandang pada Yesus. Kalau saudara pandang saya banyak kekurangan walaupun ganteng pendek. Betul saudara? Iya. Yang di belakang harus jinjit-jinjit begini. Ya, oleh karena itu kalau nggak mau jinjit-jinjit duduk di sini saudara. Kalau saya ngajar saudara tahu heboh. Kenapa? Ya mahasiswa duduk di bangku. Kenapa? Bukan karena saya hebat ngajar, karena nggak kelihatan gitu saudara. Nah saya mau katakan dengar baik. Ada aja iblis suka memblow up yang kecil-kecil dibuat jadi besar. Karena itu pandang pada Yesus. Ya, tolak semua yang namanya kepahitan. Ya, jaga hatimu baik. Karena kalau kita nggak lakukan itu, saudara dan saya akan lama-kelamaan apinya jadi padam saudara. Cerita tentang Yesus engkau tahu, tapi cintamu pada Yesus sudah tidak hidup lagi. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Apa artinya engkau bisa memulai, tapi engkau tidak bisa mengakhiri. Saya pastikan Tuhan tidak mau engkau berhenti dan parkir, tapi Tuhan mau engkau berjalan dan berlari sampai garis akhir. Jangan pernah berpikir untuk murtad, apalagi murtad beneran. Ada 5 hal yang membuat orang bisa murtad. Pertama, tidak mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, dangkal akan firman. Yang ketiga, tidak mau pikul salib. Dan yang kelima, menyimpan akar pahit. Biar Roh Kudus menolong kita supaya kita setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Bilang sama kiri kananmu 3 orang, kita harus setia apapun yang terjadi. Bilang.